Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai hadir kembali menemani Anda. Bersama saya Andrew Pakpahan dalam Jurnal Daai edisi kali ini, kami menyiapkan liputan tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan pada anak-anak terkait Hari Anak Internasional pada 1 Juni. Meng Tze, seorang filosof moral klasik Tiongkok ratusan tahun lalu pernah mengatakan, anak yang dididik dengan penuh cinta kasih akan mengerti bagaimana mengasihi orang lain. Ajarkanlah kebijaksanaan ini ke seluruh dunia. Inilah hal yang terpenting yang perlu dilakukan. Ya, apa yang dialami anak-anak akan meninggalkan pengalaman dalam batinnya dan mempengaruhi apa yang dilakukannya pada orang lain. Melindungi dan memelihara dengan cinta kasih, niscaya membantu anak menjadi pribadi yang penuh cinta kasih, percaya diri, dan menghargai sesama. Ada beberapa hari spesial untuk memperingati hak anak. Hari Anak Internasional diperingati setiap tanggal 1 Juni, sedangkan Hari Anak Universal berdasarkan penetapan Hari Deklarasi Hak Anak di PBB diperingati setiap tanggal 20 November. Sementara itu, Hari Anak juga dirayakan secara nasional di setiap negara pada tanggal yang berbeda. Indonesia sendiri merayakan Hari Anak Nasional setiap tanggal 23 Juli. Banyaknya momen peringatan Hari Anak dalam setahun semestinya mengingatkan semua pihak, khususnya orang dewasa, termasuk orang tua, lingkungan pendidikan dan masyarakat, untuk sungguh-sungguh berupaya menjamin anak-anak mendapatkan haknya. Peringatan Hari Anak sedemikian hendaknya tidak hanya dirayakan secara artifisial, tetapi sungguh berdampak pada perbaikan kondisi yang dihadapi anak-anak masa ini. Apa yang dihadapi dan dialami anak-anak itu saat ini akan menentukan wajah dunia di masa yang akan datang, karena mereka akan berlaku sebagaimana mereka diperlakukan. Kita jangan sampai lupa bahwa apa yang kita lakukan sekarang ya, terhadap anak kita itu akan terus berproses, beradaptasi terhadap anak kita dan akan diikuti terus bisa sampai beberapa generasi, ya, bisa sampai 30 tahun ke depan. Ketika dia menjadi orang tua, dia akan meniru kita. Makanya kalau kita mau memberikan satu bekal yang positif, yang baik kepada anak, mulai dari kita, gitu. Jangan mulai dari anak, nanti anaknya belajar sendiri, ya nggak begitu. Rumah dan keluarga adalah tempat pertama seorang anak tumbuh dan berkembang. Cinta kasih dimulai dari rumah. Nilai-nilai kehidupan dimaknai pertama kali dalam rumah. Citra dan masa depan bangsa pun ditentukan dari kualitas tiap keluarga. Yang penting adalah sebenarnya bagaimana cara anak itu bersikap itu dipengaruhi oleh lingkungan paling dekatnya, yaitu keluarga. Dalam hal ini adalah orang tua yang paling pertama kali mengajarkan bagaimana anak itu mesti bersikap. Jadi secara tidak langsung perilaku orang tua itu akan ditiru gitu oleh si anak itu sebagai bagian dari proses perkembangan kepribadiannya. Sebenarnya anak dari usia 0 sampai 18 tahun itu adalah saat di mana orang itu akan belajar dari lingkungan terdekatnya. Hanya saja yang paling sering kali ketika orang tua menjadi salah satu role model yang paling diambil oleh anak itu adalah pada usia 0 sampai sekitar usia 12 tahun. Namun, di masa modern ini, menjalankan peran bagi orang tua sebagai pendidik utama dan pertama tidaklah mudah. Saya khawatir sekali, udah lama benar dalam pengamatan saya, pengasuhan anak kita dan pendidikan anak kita itu kita subkontrakkan. Kita subkontrakkan ke pembantu, kita subkontrakkan ke babysitter, kita subkontrakkan ke sekolah ini, ke sekolah itu, kita jungkir balik mencari uang untuk membayar uang pangkal dan uang bulanan yang sangat tinggi. Tapi kita lupa yang dibutuhkan anak kita bukan sekolah yang keren dan bergengsi. Yang dibutuhkannya adalah kehadiran ibu bapaknya, memenuhi relung-relung jiwanya. Tuntutan kebutuhan hidup membuat rata-rata pasangan suami istri atau kedua orang tua, ayah dan ibu, bekerja di luar rumah. Gaya hidup dan pola aktivitas kota besar yang menekankan pada kecepatan, di satu sisi meninggalkan residu sikap terburu-buru, termasuk dalam mengasuh anak. Di Indonesia,
hak-hak anak dilindungi secara hukum menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Setiap anak memiliki hak antara lain untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang. Anak juga berhak untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Makna kehadiran seorang anak adalah sebagai anugerah ilahi yang sekaligus juga perlu dijaga dan dipertanggungjawabkan. Momen peringatan Hari Anak membuat semua pihak berefleksi. Apakah hak-hak anak sudah terlindungi? Apakah setiap anak telah mendapatkan hak mereka dimulai dari dalam rumah sendiri? Penuhilah ya hak anak dengan menunaikan kewajiban kita, karena dia adalah anugerah dan dia adalah amanah. Dia bukan milik kita. Jangan lupa, semua yang kita lakukan pada mereka harus kita pertanggungjawabkan di hari nanti. Pemirsa, berita-berita tentang kasus kekerasan pada anak yang marak beberapa waktu lalu membuat para orang tua perlu berefleksi. Masa depan anak utamanya adalah tanggung jawab dari para orang tua. Namun lingkungan pendidikan dan masyarakat juga turut berperan serta. Orang tua di dalam keluarga perlu menyediakan hati dan waktu yang cukup bagi anak. Di masa kini, ayah dan ibu perlu menjadi sahabat bagi anak mereka. Peran mereka masing-masing tidak tergantikan. Dorothy Low-Nolte mengatakan jika anak-anak merasakan persahabatan dalam kehidupannya, mereka akan belajar bahwa dunia ini tempat tinggal yang menyenangkan. Sebetulnya itu keprihatinan yang luar biasa buat saya sendiri, karena saya berdiri di ranah pendidikan, di mana saya juga punya tanggung jawab untuk mengajarkan anak-anak gitu kan, tentang nilai-nilai. Nah, ternyata kasus-kasus seperti ini muncul justru dari sekolah. Nah, itu menjadi refleksi yang luar biasa buat saya. Ada di mana kesalahan sampai hal ini terjadi gitu ya, khususnya di sekolahan itu ada di mana? Apakah itu memang dari sekolah, dari rumah, atau dari lingkungan yang memberikan pengaruh lebih besar? Kasus kekerasan seksual pada anak yang banyak diungkap melalui media massa akhir-akhir ini juga menjadi pemikiran psikolog anak Fabiola Setiawan. Ibu dua anak yang juga menjadi pengajar honorer Fakultas Psikologi Universitas Atmajaya ini melihat peran orang tua, sekolah, dan masyarakat sama pentingnya untuk melindungi hak anak. Ya, jadi kalau tanggung jawab orang tua, lingkungan, dan juga sekolah itu tentu kontribusinya sama-sama besar ya, sama-sama penting. Sebagai orang tua pastinya dengan role model, memberikan contoh bagaimana menjaga dirinya sendiri, bagaimana bersikap, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau dari sekolah, yaitu tadi pengawasan harus ekstra. Ya, untuk hari zaman sekarang pastinya itu ekstra pengawasan. Dan untuk masyarakat, jangan bersikap diam. Karena jauh lebih berbahaya kalau masyarakat itu mendiamkan hal-hal yang seharusnya tidak terjadi pada anak. Tidak hanya menarik rasa tanggung jawab perorangan, tetapi kasus kekerasan pada anak juga memanggil batin seluruh pihak terkait, memikirkan cara-cara terbaik melindungi anak. Ya memang yang pertama itulah di rumah ini home care, jadi bagaimana orang tua itu melindungi anak-anak mereka, bagaimana anak-anak itu tumbuh kembang secara sehat. Pertama mungkin lingkungan di rumah yang sangat sehat, kondusif, kemudian di sekolah teman bermain, ini orang tua harus menjaga semuanya. Orang dewasa perlu menyadari bahwa melanggar hak anak dapat mengakibatkan kerugian tak terukur terkait masa depan anak dan seluruh masyarakat. That violence has a very long-lasting effect on children. A long-lasting effect because it will affect their well-being for their life. It also affects, the nation, the family, but as well as the nation. We know
that a child who's been abused is going to suffer long-lasting effects, may drop out of school, may, this may also affect his productivity as a grown-up. He may even develop, chronic diseases that will basically hamper his future. Berinteraksi dengan anak sangat erat kaitannya dengan cara berkomunikasi. Kualitas komunikasi secara tidak langsung mempengaruhi cara orang tua memenuhi hak anak-anak. UNICEF memiliki panduan yang bisa diakses setiap orang tua untuk dapat memiliki komunikasi yang lebih berkualitas dengan anak mereka. Hal ini penting karena komunikasi verbal yang tidak dijaga misalnya dapat mengakibatkan kekerasan verbal. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kekerasan verbal dapat menjadi awal dari munculnya kekerasan fisik. Bagaimana cara mencegahnya? Ya itu tadi, kita secara pribadi kita memberikan yang namanya contoh ya, keteladanan. Dan lagi-lagi sebagai orang tua pun harus yang namanya melakukan pendidikan itu, mendidik anak itu dengan penuh kasih sayang dan dengan penuh cinta. Dan jangan lagi ada kekerasan di dalam baik itu di rumah tangga maupun di sekolah. Karena apa? Awal dari kekerasan fisik itu berawal dari kekerasan verbal dulu. Saya pengen sekali betul-betul nyemplung untuk melindungi anak. Dalam artian mungkin kalau saya pribadi tidak bisa melindungi anak satu-satu begitu, tapi saya mau bergabung dengan yayasan-yayasan yang memang concern khusus buat anak begitu, sehingga kita bisa lebih jeli lagi melihat tempat-tempat atau hal-hal apa yang kurang aman buat anak-anak. Marco, okay, I will call your name to sit down on the carpet. Yeah, Hans, happy, good. Junior, I'm happy also. Nathan, happy. Johan, happy. Happy. Galen. Awalnya ngajar karakter building itu ya nilai-nilai aja yang biasa ya yang ada gitu, tentang truthfulness, kejujuran, tentang menghormati, menghargai dan sebagainya. Tapi semenjak ada kasus ini, akhirnya saya masukkan tentang self-awareness supaya mereka menyadari sejak kecil ini boleh atau tidak boleh dipegang oleh orang lain gitu, sehingga saya harapkan itu tidak ada lagi sentuhan-sentuhan yang mereka tidak sadari gitu. Jadi setiap kali orang dewasa menyentuh dia langsung bisa memprotek dirinya dan dia langsung bisa, oh ini yang aman atau tidak aman buat dia begitu. Kalau anak-anak kecil diajarin, mereka sangat cepat untuk nangkepnya. Oh iya Miss, langsung diceritain sama anak itu. Oh iya Miss, kok kemarin kakek aku begini gitu, ini boleh nggak gitu kan. Nah itu kan mereka langsung memberikan respon pada saat saya ngajarin gitu. Karena kan memang saya sendiri ngajarin ada 4 bagian yang tidak boleh dipegang oleh orang lain gitu kan, ini dan mereka bisa menyebutkan satu persatu. Itu sebetulnya cukup membuat saya senang karena mereka akhirnya betul menyadari gitu. Oh yang ini, yang empat ini yang nggak boleh ya Miss ya gitu. Iya itu tidak boleh sama sekali gitu. Khususnya untuk masalah sex abuse yang memang sekarang sedang marak diberitakan, saya mengantisipasinya itu sebenarnya dari sekolah juga sudah cukup memberikan antisipasi berupa penjelasan-penjelasan, tapi saya sebagai ibu juga turut memberikan penjelasan kepada anak. Saya juga memberitahukan dia bahwa di tubuh kamu ini terdapat beberapa bagian yang memang tidak boleh orang lain sentuh gitu loh. Jadi ada yang saya sebut itu green area, ada yang saya bilang yellow area, saya ada bilang red area. Dimana kalau red area itu tidak boleh seorang pun menyentuh, tapi kalau green area mungkin only family yang boleh, kalau yellow area semua boleh gitu loh. Jadi dengan bercerita aja kadang-kadang gitu supaya anak lebih mudah untuk memahami. Gitu. Ngumpulin apa aja? Gelas.
Memang sebaiknya ini dimulai sedini mungkin, tentunya dari keluarga ya, sebagai orang terdekat bagi anak. Jadi kalau secara natural sebenarnya orang tua bisa menghargai anak itu sejak kecil. Contohnya, meskipun anak-anak gemes, lucu sekali, tapi tetap ketika anak tidak mau dicium, tidak mau dipeluk, jangan dipaksa. Kemudian pendidikan sedini mungkin itu harus diajarkan bagaimana anak itu mengenal dirinya sendiri, kemudian memahami kebersihan dan juga kesehatan dari dirinya sendiri seperti itu. Bahwa di sekolah itu tidak boleh tidak ada guru saat anak itu keluar dari kelas. Jadi itu yang saya ingetin lagi ke para guru, dimanapun anak berada, di situ harus ada orang dewasa. Apalagi mereka harus ke tempat-tempat yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, misalnya seperti di toilet. Yaitu hanya ada anak dan satu asistennya, begitu kan? Atau anak-anak lain yang lain di situ ya. Harus ada orang dewasa yang ada di situ. Ya, sekolah tetap bertanggung jawab untuk pendidikan anak-anak. Pendidikan itu kan bukan hanya pendidikan secara pelajarannya, tetapi kan juga penanaman nilai-nilai, itu kan juga bertanggung jawab di situ. Tetapi kami juga mengingatkan orang tua bahwa tidak bisa 100% ini diserahkan pada sekolah, karena waktu yang paling besar dihabiskan adalah di rumah. Karena memang tidak mungkin ketika anak sudah dimasukin ke sekolah, 100% anak itu baik. Belum tentu juga, karena memang harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan pendidikan di rumah. Yang nomor 1, perkuat iman. Perkuat iman sehingga nilai-nilai yang diajarkan di agama itu memang betul-betul diresapi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, harus berani bicara. Apapun yang terjadi itu harus berani diungkapkan, entah terhadap orang tua atau terhadap teman gitu, sehingga itu bisa keluar. Jangan sampai itu menjadi beban untuk dirinya sendiri yang akhirnya dia mengambil langkah yang salah. Jadi memang orang tua kan sebagai role model, Mbak. Jadi apa yang dilihat itu yang dipelajari. Nah, memang penting sekali orang tua juga harus tahu kan apa sih yang diajarkan di sekolah supaya bisa seiring sejalan. Kira-kira seperti itu. Kalau enggak kan anaknya akan bingung, mana yang harus saya ikuti. Dan orang yang terdekat lagi-lagi kan adalah keluarga. Orang tua sekarang harus bisa jadi teman. Jadi sebagai teman atau sahabat terbaik sehingga apapun anak itu bisa cerita. Nah, komunikasi yang hangat dan terbuka kan sifatnya tidak instan. Jadi memang harus dipupuk sedini mungkin. Bagaimana cara orang tua itu menjalin komunikasi. Kan ada orang tua yang mungkin komunikasinya tidak nyaman gitu ya. Nah, itu harusnya segera dirubah supaya komunikasi yang ada itu membuat anak merasa dihargai. Menurut aku pribadi, peran ayah buat anak itu nggak sekedar cuman sebatas ayah dan anak, tapi lebih kepada teman, lebih kepada sahabat. Sehingga ketika aku pulang kerja, ya aku memposisikan anak itu sebagai anakku juga, sebagai sahabatku juga, sehingga hubungannya nggak jauh gitu. Meskipun capek, kadang-kadang ketika baru capek gini dia ajak main bola, ya mau nggak mau ya aku harus meluangkan waktu itu, karena waktuku buat dia cuman segitu, karena sisa waktu buat aku buat kerja. Selebihnya Sabtu Minggu aku full, jadi aku nggak pegang HP, nggak pegang kerjaan, full buat dia. Karena kehadiran ayah itu sebenarnya sama pentingnya dengan kehadirannya seorang ibu, apalagi dalam masa-masa pembentukannya dia. Jadi kita tetap harus mengedepankan kehadiran ayah itu sama pentingnya dengan kehadiran seorang ibu. Karena saking dekatnya gitu dengan mama gitu kan, saya juga pengen anak itu merasakan dekat juga dengan orang tuanya ya, karena saya sama suami saya bekerja itu bukan berarti anak itu tidak bisa dekat dengan orang tuanya. Bagaimanapun juga saya sama suami itu komitmen kami ya, bagaimanapun caranya Villa harus kita pegang gitu, walaupun memang kita bekerja. Jadi aku buat quality time sendiri buat aku sama suamiku ya sama Villa. Kami bertiga main aja gitu. Keluarga Freddy dan Federica tinggal di Kota Bekasi, Jawa Barat.
Federica bekerja Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 16 sore. Jarak rumah ke tempat kerjanya sekitar 15 menit. Sementara suaminya Freddy bekerja Senin sampai Jumat pukul 9 hingga 17 sore di sebuah perusahaan swasta. Jarak dari rumah ke tempat kerjanya memakan waktu antara 1 hingga 2 jam. Anak mereka Villa berusia 2 tahun di bulan Juli ini. Federica menitipkannya ke sebuah daycare saat ia bekerja. Akhir pekan selalu menjadi saat mereka berkumpul bersama secara full time. Selain lingkungan, orang tua, anak juga harus dibekali bagaimana anak itu bisa memprotek dirinya. Karena biar bagaimanapun anak punya kendali penuh atas dirinya sendiri. Itu yang paling penting. Punya kucing gimana? Yang jelas di awal-awal itu yang paling kita sadari yang pertama kali anak itu Villa tidak akan pernah boleh keluar dari rumah tanpa menggunakan baju. Kalau biasa kita sering lihat anak-anak kecil kan dibiarin aja gitu ya keluar sambil mandi di luar. Buat kita kayaknya itu sudah tidak menjadi hal yang wajar gitu. Kita harus jaga dia. Ketika dia keluar rumah ya dia harus berpakaian lengkap. Itu monyet gimana bunyinya? Yang kedua, kita tidak lagi mengunggah foto-foto gitu kan. Kadang-kadang lucu sebenarnya ngeliat anak tuh lagi berenang atau lagi apa. Itu kita sudah tidak unggah lagi yang seperti itu. Jadi biarkan saja itu menjadi kita. Karena saya juga pernah baca gitu ya bahwa sebetulnya anak mempunyai hak juga untuk menentukan apakah dia nyaman atau tidak dengan foto yang akan kita unggah. Sejak 2 tahun, karena anak 2 tahun kan sudah mulai ada perkembangan bicara, kata-kata, kosakata, dan juga sudah memahami bahwa apapun yang dilakukannya berdampak di lingkungannya. Misalnya ketika anak itu bilang tidak, atau iya, atau bahkan tertawa, menangis, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa ajarkan bagaimana anak ini menunjukkan reaksi yang tepat di lingkungan sekitar. Ikan berenang. Pemirsa, Master Cengian mengajak kita dalam kehidupan berkeluarga. Hendaknya seseorang tidak hanya mengejar kekayaan materi saja, namun juga harus mementingkan jalinan batin agar keharmonisan hubungan antara anak, suami, dan istri dapat tercapai dengan sempurna. Cara kita memperlakukan anak-anak akan menentukan seperti apa wajah dunia yang akan datang. Jadikan hidup ini penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirim SMS ke 0889 8100 5000 atau ke website Dai TV dan media sosial Dai TV lainnya. Akhirnya, saya Indro Pakpahan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.